Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jamaah Majlis Ta'lim rahimakumullah, dalam suasana yang hujan tambah dengan angin, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan semangat, masih diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan pengajian rutin kita di Masjid Baitur Rahman dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menunaikan salah satu dari kewajiban yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita memasuki materi baru yaitu tentang hak suami istri. Apa saja nanti hak suami istri ini yang akan dibahas oleh pengarang kitab ini di bagian terakhir dari Al-Yawaqit wal Jawahir. Namun sebelumnya saya ingin mengajak pendengar kami untuk kita menghantarkan pembacaan suratul Fatihah. Yang pertama untuk saudara kita almarhum Bapak Dr. Andus Jamiluddin, Dopang Selatan, yang kemarin meninggal dunia di Kegutu. Yang kedua, saudara kita Haji Abdul Aziz dari Gutur Macan Apitai, yang tadi sore kita bersama-sama untuk menghadiri pemakamannya. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kedua almarhum ditempatkan di dalam kuburnya di tempat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surga. Mudah-mudahan amal ibadah masa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kedua dibalik semeton jarinta keluarga yang sudah mendahului kita dengan iringan doa, mudah-mudahan almarhum almarhumah di dalam kuburnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, penuh dengan nikmat. Amal ibadah masa hidupnya dulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surga. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah khairan katsira. Pelajaran kita di kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, khusus sekarang kita membahas tentang haqquz zaujain, hak sebagai suami istri.
yang disebut dalam kitab Uqudul Lujain. Lujain akan membahas lebih jelas apa saja hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Namun sebagai mukaddimah kita awali pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Niki mukaddimah bahasa Arabnya, makin maknanya niki kiring diperhatikan niki di kitab niki. Adapun kemudian daripada itu, setelah kita membaca alhamdulillah, setelah kita membaca selawat, setelah itu suatu muhimmah. Muhimmah itu sesuatu yang penting. Himmah itu yang ditakuti atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Arak pegawaian-pegawaian sak bakal jadi pegawaian durhaka tipalik semama. Mungkin jadi jelasan lemak secara detail. Apa sih pegawaian sak membuat kita durhaka tipalik semama tu? Apa arti durhaka? Durhaka niki artinya masuk kategori ndek nepati semama. Durhaka niki. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar. Anti ndak terjebak terbawa tipali hal si durhaka nu tipak semama te ia ampu tersuruh berajah si jari senina. Maknanya niki ia pun tersuruh berajah. Beroleh manfaat ditipan. Belajar dan mengetahui akan hukumnya. Bisi wajib, bisi sunat, bisi ndik nekanggu. Ante tahu hukum-hukum bagaimana kita berbakti terhadap suami kita. Supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Anti apa sak tegawi si jari dengan nina lek balen tenu, apa sak tegawi si jari senina lek balen nu, anti na membawa kebagusan. Datang ang pahala, dit manfaatnya erat dia jadi kemudian. Dik tersenang, dik terbahagian dan keduang, dik dalam rumah tangga te, lagu si paling bahagia lemak adalah anti te mau kebahagiaan manfaat besar dik jadi hari kiamat pada hari akhirat. Karena beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka. Sangat duit lalu. Belik lalu siksana. Belik lalu balasan neraka dengan nina si durhaka tiba semama. Kemaknaan ini. Beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka akan suaminya. Belik lalu salat. Dengan nina si durhaka sindik nemati tiba semama. Di dalam dunia ini ya nekeni tersuruh sembahyang dia nemele, tersuruh puasa dia nemele, tersuruh ngaji masih dia nemele. Dia neke yang kata di dunia ni dia nemati tiba semama. Ye ampun balik lalu siksa azab siksaan tiba dengan nina. Maka pada hari itu sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Nah, sangat neken dik nemati. Tersuruh nggawe kewajiban dik nemile, tersuruh sembahyang dik mile, puasa dik mile, ngaji dik mile. Nah, ye ampun nemu balasan tu di akhirat era. Sohanu apa? Menyesal.
Nyesel aku lek ndi ku taat tipak semamaku. Selapu hal-hal sini nak kangui dong gawe tipak semama. Nah, jadi penyesalan era kemudian sohan meninggal, maka penyesalan tenu tidak membawa arti apa-apa. Maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya. Nyesel tak era, sedih tak era, nangis tak era, mun tuah mati di nara artina. Nyesel tasi berarti nu adalah nyesel teneke. Mumbi tante nyesel teberajah pacu-pacu, mumbi tante berbakti tipak semama te, antin dak teteparan durhaka. Saya ngalam teteparan durhaka, otomatis lemak ia pun nyesel. Namun tuah nyesel lemak, penyesalan tenu di nara artina apa-apa. Di neburong gin nyiksa ita, dakat lejak bui aik matan tis nangis. Lagu itu mati di dalam kubur. Tetap betetusik siksa. Penyesalan yang tidak berarti apa-apa. Gimana nih kinggih? Maka tiadalah berguna oleh penyesalannya dan duka citanya pada waktu itu seperti firman Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'ul mujrimina fihil hasratu wan nadamatu. Artinya pada hari kiamat itu tiadalah beroleh manfaat akan segala orang yang berdosa padanya oleh duka citanya dan sesalnya. Dengan si berdosa era nu munah mati, ngumbin tanda nyesel, ngumbin tanda nangis, ngumbin tanda nungkok nungki di nara artinya. Makan di nara artinya, sehingga muntah mati ini untuk pemilih bertobat di nara artin tobat. Tuah mati ampun temili nyesel di nara arti nyesel. Bahkan bertobat saat sakratul maut pun tobat tenun diterima si Allah. La yaqbalullah taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum napasnya itu berada di tenggorokan. Apalagi itu ahli kubur. Nu ahli tenggorokan teman-teman astagfirullah, maaf suamiku, aku peleh, aku durhaka pirata, suruh ngaji ndik kumilih ngaji, suruh sembahyang ndik kumilih sembahyang, suruh puasa ndik kumilih puasa. Wahli akhirat tinduk andang daya, tinduk otak daya, andang barat, kok tegin nyesal. Tidak ada artinya. Lam ketahui olehmu. Nah, ini pendahuluan yang ada kitab si Teperajan Jamak tentang hak kewajiban sebagai suami dan hak kewajiban sebagai istri. Nah, ini sekilas niki terjelasan tentang hal-hal yang membuat perempuan itu nanti menyesal, duka cita setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang durhaka terhadap suaminya. Lanjut niki. I'lam ketahui olehmu bahwasanya sungguhnya durhaka perempuan akan suaminya itu telah memberi fatwa oleh beberapa ulama. Terkait kancen dengan nina sak durhaka tipak semamanu, duit pendapat ulama suatu fatwa. Fatwa niki artinya kesepakatan ulama pegawian nu ia termasuk durhaka. Pegawian nu pergawian yang bertentangan dengan agama yang membuat seorang wanita itu menjadi berdosa. Iki fatwa para ulama. Yaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhaka niki adalah satu di antara dosa-dosa besar sang istri terhadap suaminya. Terhadap suaminya. Beli gambaran dosa tetipa semama, muntendik mati tipa semama. Mun temati patuh tipa semama, mohon maaf bahasa kasar, puk temati, puk semama tereda surga ngeti itu. Yang ulangin bahasa niki. Durhakalah ia sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan. Dia memilih. Gin nyenangang semama. Isi wati hubungan suami istri nu. Dia wah aku lelah lalu jeng kelik boleh makan. Cuma uang ke.
Habis nu ngelalu semama, senina tidur di dalam, senina semama tidur di luar. Nah, ia sandi kanggun. Membeas. Anu. Kudik ruana, gampang ruana, molah ruana. Lagu belik dosa nu belik. Ambil dengan dosa na. Ia miak semama kesal. Hei. Dia meterlah kira jelung di tuah ngupi, melen tengupi, arak bay alasan. Akhirnya ni mohon maaf Bu ni, pada toak ni di naran bajang. Niki ceritaan bajang ni niki. Nah niki. Kesukaan sama ada wati atau lainnya. Apa wati atau lainnya? Hubungan badan atau lainnya apa? Mohon maaf, besidokan misalnya. Hidok diri, bertaulik dengan makan. Di teman umbiam mandi, wah milim nyidok atau lainnya. Seperti mendegah ia akan suaminya pada menjamah. Apa itu menjamah? Berdemak. Ia berdemak dan mula jak ni ke naik demak ni aku lelah lekak pada pasietan pun ni lain baik pasiat ni. Kira-kira ni. As. Ngupik kira-kira ngupik. Niki dia jamiak-miak niki kan kitab niki menjamah niki. Menjamah apa tiba sasak menjamah nu? Apa? Berdura. Ni yang dura ni. Ita lelah mula naik tak dura pasiatang tu ni kelendai berdura ni menjamah. Dan menyentuh pada barang yang mana tempat daripada badannya no. Menyentuh pada barang yang ada pada tempatnya. Kasih beruang. Jelasan lalu terlalu jelas wahnya. Dan demikian lagi durhaka sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suami. Nanu. Sugul yang alik balik di neara izin semama termasuk durhaka. Yang ulang ini. Demikian lagi durhaka sebab keluarnya daripada rumah termasuk masih durhaka sehingga disugul dengan balik keluar dari rumah dengan tiada ada izin suaminya di nara pembadak-badaknya di nara izin daripada semama masuk dalam kategori durhaka. Sama ada suaminya itu hadir atau gaib, semama netunu atau ndi. Mun netunu masih ndi bebadak, apalagi ndi netunu. Nendek tunu atau netunu tetap dengan yang izin entan gilalu ojok bija. Ya, di studio ni kengge. Suaminya itu hadir atau gaib, yara atau ndi itu. Atau keluar kepada majlis atau kebetulan semaman masih lalu ojok itu. Ojok bija. Arah hadir menghadiri undangan atau kepada majlis. Kepada majlis belajar, lalu ngaji. Majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Lalu keterampilan, lalu menghadiri undangan jokator desa, ini itu semama. Ampun kan arah istilahnya kan semama lalu, demenah lalu semama, ya lalu masih. Nah ini yang sindi tekangguang. Sehingga setiap bijak aning te si jari senina nu netunu semamata atau ndik netunu semamata tetap pengen yang izin entante si sugul dengan leba bali sugul dengan bali maka tiada durhaka ia keluar karena belajar hukum haid. Nah lamun yang belajar hukum fikih misalnya balena le apitai belajar jok songkang apa kena perajahin meleng ku tahu entan haid ni ngumbi sebenarnya kira jelo dengan haid ngumbi ruan darah haid setelah haid ngumbi tante setelah anu seterusnya dia lalu perajahin ye kok kebenaran semua meden itu di jadwal lalu ngejin marantano
kanggo ia tanpa izin suami. Belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain. Tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu. Mun ngaji le tempat lain agak jauh dengan le balina. Izin suami, kalaupun misalnya suami tidak ada, masih diberikan kelonggaran, boleh memberitahu nanti sekembali daripada menjalankan kewajiban. Dan haramlah atas suaminya menegahkan istrinya daripada keluar karena ia hendak menuntut berdoa ain. Namun nak biarin bini, kurung ngaji, ojok tentang apa biaji? Aku tahu cara aku tentang haid, tentang nifas, sanden dewan. Nah, lamun beru senina lalu ojok kembi dek tanpa izin suami, hukumnya durhaka. Nana kalau senina lo ngaji tentang hukum si fardu, pokna larang si semama na termasuk durhaka tipak senina. Nah, itu adil kan? Di numpang senina doang tersalah. Semama mun larang senina lalu ngaji, di hukum si fardu, pokna larang ya, maka suami termasuk orang yang durhaka. Supaya belajar ia akan segala fardu ain itu. Dan haramlah atas suaminya menegahkan istrinya daripada keluar karena ia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia ahli. Lamun nendik tahu ngajahang ampuk na senina lalu ngaji, kebetulan ia dinara itu kanggo na lalu ngaji. Nuntut siwa wajib. Mun na tahu ja ia semama ja. Nah, ia li semama tahu ngaji, dia nak kanggo ngaji jauh-jauh. Terutama si terkait dengan fardu ain, tentang salat, membicara salat yang bagus, bacaan salat, kemudian tentang haid, apa arti nifas, apa arti wilada, berapa masa haid dan seterusnya. Nah, ini ia terpakatuanang ia ta'aji. Adapun jikalau ada ia alim, nah, boleh tahu je ia ada guru senina ter. Niscaya wajiblah atasnya mengajar akan istrinya itu. Jadi ketimbang bila lo ngaji jauh-jauh, kena semama tahu yang ngaji lah lek semama. No kena. Jikalau ada yang alim, niscaya wajiblah atasnya mengajarkan istrinya itu. Mun nanau semama si wajib mengajar senina. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan. Nah, lamun semama tahu ngajang, ia pun dijangkan haram senina lalu sugul daripada rumahnya, sugul ngaji. Masih katanya dengan belajar tadi. Ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya, lagi durhaka ia, lagi durhaka. Jadi sugul yang ali bali ni nekanggo, mun sugul masuk perbuatan durhaka. Mun semama nanau ampun milih ngaji jauh baik. Milih jauh. Dan jadi durhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Ini maksudnya berpindah tempat. Semama ni untuk balen tadi nyewa. Jadi taswir masalahnya ia nyewa balai sewaan. Bagus. Pun dekat tenak senina pindah hajak balen semau nomia. Lagu kurang bagus. Pun dik nemilih pun dik nemilih senina. Nah, ini termasuk durhaka. Durhaka pula sebab enggan ia daripada pindah. Durhaka pula sebab menolak ia akan minta ketika menghendaki masuk suaminya kepadanya. Jelas niki. Alasan apalagi dengan jadi pegawai negeri misalnya senina gelembur datang balik suaminya nganti bilangnya dia menolak untuk didatangi oleh suaminya. Itu termasuk perbuatan durhaka. Dan durhaka pula sebab minta ia akan tolaknya.
Nah, ini kan sering terjadi kan. Yang cerai tipak le semamakna tanpa ada sebab. Mare-mare dengan yang talak tipak semamak siang bekung ke. Apa ini istilah cara lain, cara dengan bajang-bajang. Ada pil, bukan will. Ada pil. Pil apa pil? Ada pria idaman lain. Lalu dia minta talak terhadap suaminya. Itu termasuk durhaka. Termasuk dosa besar. Dan durhaka pula sebab masam mukanya. Kemudian daripada suaminya. Dicemberut-cemberut diri. Tapi yang kepeng si semama. Cemberut. Apa bahasa zaman cemberut itu? Nyebang. Tapi yang kepeng nyebang. Apalagi dia tapi yang kepeng. Nyebang-nyebang diri. Makan nyebang. Jangan imilin bersiang. Pira je tapi yang kepeng. Nah, jadi lamun dicemberut tante mohon maaf ibu-ibu ini ya. Angka Rasulullah mengatakan khairun nisa man iza nazarta sarratka. Dengan dina sak bagusna ialah ketika terbedit kan cesina semama nu ia menyenangkan hati ente. Dia na cemberut. Dia na ngomberan baru. Dia na nyebang. Sarratka menyenangkan. Lamun na cemberut, lamun na nyebang senang itu dia. Dia na samal nyuruh ingira ai ketengah nginam ngopi julu. Desenina wah dia mante suruh wah cemberut wah nyebang. Nyebang terjadi senina tipak semama tenu bagian dengan perbuatan durhaka yang disebut masuk dalam kategori dosa besar. Ini kita hindari ini kita tahu ni kibung nggih. Nah, jemaah semua mau beli masyarakat penjelasan masih niki senina doang juga niki. Masa mukanya kemudian daripada bersahayanya. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi durhaka perempuan akan suami itu tersebut di dalam fikih. Nah, dalam banyak dijelaskan dalam kitab fikih tentang hal-hal yang masuk dalam kategori durhaka bagi sang istri terhadap suaminya. Maka segala berbuat oleh perempuan silakuang sigawir si dengan nina semamak senina tenu akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun niscaya tiadalah wajib atas suaminya memberi nafkah. Apa itu lahzah? Nendurhaka rasa mandak doang dia wajib ngebiayai nafkah. Apalagi sampai seminggu 2 minggu. Lahzah sebendak doang durhaka tipalik sama makna dia wajib dia nak kanggu dia nak berdosa semama dia ngebiang ya nafkah sampai nu entan si aran durhaka tiba semama nu si dia nak kanggu te lakuang sampai na sekedik pun semandak pun entan durhaka tiba semama kanggu nendik tebiang nafkah kanggu dia nak tebiang belanja isina belanja tiap hari nu sampai ia jerak melakukan hal yang termasuk dalam kategori durhaka. Nauzubillah min zalik. Dan tiada pula wajib memberi pakaian pada pasal itu. Jadi perkara entan durhaka senina tenu walaupun sesaat ditekanggu kanggu iten di ngebiang ye nafkah dikanggu iten ini beliang ye pakaian para kelebaran dan beliang pakaian lagu ia cemberut ye durhaka tipali semama maka di wajib beliang ye pakaian apa si perluangan dan tiada pula wajib gilirannya tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahwa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada durhaka itu. Ini betul yang kang ini. Ini jemaah terlanjutang. Saya kira ini masih mohon maaf marah bahasa kasar nih. Marah bahasa kasar nih.
Jangan kena terpojokan dengan nina. Nganu sekedik durhaka, nganu sekedik durhaka, nganu sekedik durhaka. Nah, jamak semamak nganu masih. Jamak pembahasan berikutnya tentang apa kewajiban-kewajiban yang oleh semamak tenu bauti terdengar beriak-beriak laun. Nah, ini lo menekani awal-awal tentang hak suami istri ini pihak nina dulu. Pihak nina teringatang antina betul-betul menjalankan ketaatannya sebagai istri terhadap suaminya dengan meraih redha suami terhadap diri sang istri itu. Karena redha suami adalah pintu gerbang untuk masuknya kepada redha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa ibu-ibu kira-kira itu? Nah, ibu ada sembilan perketuan. Coba dulu. Ibu-ibu serangan lauk. Apa? Nah, ni Pak Wopik ini. Oh. Ya. Senina dek na pecu, dek na taat. Dia suka sugul taduk-taduk, dek na milih tersuruh ngaji, dek milih ngaji, tersuruh sedikit bersedekah, dek na milih. Ketika senina tersuruh gawe kebagusan, terutama, jadi kebagusannya dua macam. Pertama si wajib, si kedua sunat. Si masuk dosa besar durhaka tipak istri terhadap suaminya, manakala suaminya memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban. Bila yang anda tahu kewajiban kemudian durhaka ini lebih mendekatkan kepada mendapatkan dosa besar, sehingga kewajiban itu adalah kewajiban jika ditinggalkan berdampak kepada dosa. Durhaka ketika dia melakukan sesuatu yang tidak diredai oleh suami, bertentangan dengan agama, itu dosa besar. Nah, neka mata suruh ngaji pun dia milih ngaji, dia ning dosana. Dek ne ita si semamak berdosa, ya si dengan si jari dan nina, si tak ajah si tersuruh, dek ne mati untuk apa si tak ajah si tersuruh isi semamak. Terutama si wajib ngaji, nutut ilmu, puasa, solat dan seterusnya. Kira kali maksimal 3 kali ajah. Lamun tuh sampai 3 kali ngajah ye pun ini milih kesalahan kita jadi semamak dina arah. Uli kesalahan muslah pun nanti paling seni nata sehingga kewajiban te ngajah ia sampai batas maksimal 3 kali pun dak milih mati, dik milih nurut, maka kesalahan itu dipalik diri na semesa. Lamun ke sebaliknya, senina terdoang tu ngaji ja alur wahmi ja ngaji alur ja iya. Ni bahasan telah iya ja iya nu, ini cara dia masuk kategori ajaran yang nuansa agama. Lamun telah iya ja iya nu harus tahapannya wah tak ajah ye dulu. Tersuruh ye dulu. Puk telena iya ja iya. Nampun dak telena iya ja iya nu, kita punya kewajiban sejari semamak suruh senina te. Si ngumbi si wajib dulu. Untah suruh pun dia memilih kesalahan nu dipale iya. Dia nanti pale ita si jadi semama. Jadi maksimal 3 kali tersuruh iya. Sekali dia milih jemaah suruh ampuh. Jemaah dia milih ampuh, alurkan sekali. Nah dia memang 3 kali tersuruh, yang peringatan si keras kedik. Kamu ni jadi senina puas 10 tahun. Tersuruh sembahyang dia milih, tersuruh ngajin dia milih, tersuruh lalu ngajin dia milih. Baru ta agak keras di pale senina. Saya baru lemudi, ibu.
Mah dia apa lain lagi nu? Kita dengar sedang ngebang nu. Apa ngaji kumbena? Oh. Ara sini semama. Neka si lalu ngaji senina doang, si mama dia nemilih dia nemilih ngaji. Tete nak ngaji masih dia nemilih. Nah. Lamun kewajiban senina kan semama baru kewajiban dosa si durhaka tipali semama. Dia nemati tipa semama. Nah neka berembil lamun semama dia nemati. Apa tindak nemati? Tetejak ngaji, tetejak suruh ngaji masih dia memilih. Nah, dosa apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban te adalah ngaji. Kewajiban te adalah nuntut ilmu. Nah, baru terkatakan ini. Mun senina te milih ngaji jauh-jauh. Ampu itu semama te tahu, dia perlu ngaji jauh-jauh. Kita tahu ngaji. Nah, neka semama dia nak tahu, ngajin dia nak milih, ngajang dia nak tahu. Jadi dua kali tu salah ni. Salah nan dia nak milih ngajah senina, si kedua salah nan dia nak milih lalu ngaji. Salah. Dosa. Terus senina ngaji. Nah, udah. Aku kalau ngaji ni, si dia bersembahyang ni balik atau nanti bersembahyang maghrib dia ngaji, dia sembahyang berjamaah, udah ulik tunggu balik bau. Nuah izin tajunu. Izin suami tipali ite selalu ngaji atau lalu sembahyang ojok masjid. Jadi salah na iya, dik na salah senina, mun semama tan dik na milih lalu ngaji atau ye tahu lagu dik na milih ngaji senina, ye tahu salah. Nah, jadi semama. Itu mulah-mulah gampang aja semaman. Mulah-mulah gampang tak susah. Tanggung jawab. Berbecu ke pergi? Ni soalnya hujan doang. Nah, cuaca lah kurang bersahabat. Jadi ya mudah-mudahan kita terlancang jemaah ni le insya-Allah dan pada sihat ikari semangat ngaji. Nah datang Ramadan insya-Allah terfokus di pale ibadah doang. Di Ramadan lema terfokus di pale qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an, ya mungkin saat lain-lain memahami tentang agama ya menyesuaikan aja nanti. Yang penting makin persiapan diri di pale Ramadan ini adalah membintan terpersiapkan diri apa kekurangan tepiran waktu terpuasa si piran tahun piranu ampun ke teman datang Ramadan membintan teindang ye li sipiran puasa nu kekurangan ku si meni. Nah neke kekurangan si piranu membintan ku anti ndak ku ampuk gawe ye. Ampun dana ku lakukan selama ku melaksanakan ibadah puasa ni. Jadi sempurna puasa ante. Lamun piran kurang punani kurang malik. Piran kurang neke kurang makin kurang. Jadi membintan neke piran kurang anti na telang kurang nenu. Walaupun di mana ada perumbuk saja. Si penting ada perubahan dengan puasa si piran, kenca puasa si neka, kenca puasa si datang dan seterusnya. Hari ini kinggih ibu-ibu jamaah sekalian, pengajian teh karena nanti cuaca memang kurang bersahabat. Kita mudah pada pilak macam-macam situasi maratan niki. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sidatian kita sehat walafiat, mudah-mudahan sidatian kita panjang umur, mudah-mudahan terbedet ke bulan suci Ramadan tipa anak jarinta, dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah amaliah Ramadan lainnya dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah bukakan kita pintu rezeki, mudah-mudahan Allah bukakan kita pintu nikmat. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita selama hidup kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita semeton jarinta yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu mendapatkan nikmat dan
balasan yang setimpal di dalam alam barzahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم نور قلوبنا بنور العلم والمعرفة والحكمة وألبسنا لباس التقوى والاستقامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا صالحا مقبولا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.